Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, saudara-saudara jemaah salat maghrib Masjid As-Shadiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya sama-sama kita nantikan di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar rumah-rumah kita jangan sampai kosong dari bacaan Al-Qur'an. Sebab rumah yang dipenuhi Al-Qur'an akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keutamaan apabila kita sering membaca Al-Qur'an di dalam rumah kita. Yang pertama, rumah kita akan dipenuhi ketenangan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca dan mempelajari Al-Qur'an melainkan turun kepada mereka ketenangan. Mereka diliputi rahmat, dikelilingi para malaikat, dan Allah menyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Walaupun hadis ini berbicara tentang rumah Allah atau masjid, para ulama menjelaskan bahwa membaca Al-Quran juga merupakan sebab turunnya rahmat dan ketenangan. Karena itu rumah kita sebaiknya tetap kita isi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Allah juga berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dan Al-Quran adalah zikir yang paling mulia. Kemudian yang kedua, apabila kita membaca Al-Quran dalam rumah kita, maka rumah akan dijauhi dari godaan-godaan iblis. Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Karena itu para ulama menganjurkan agar surat Al-Baqarah dibaca secara rutin di dalam rumah kita. Yang ketiga, rumah menjadi bercahaya bagi penduduk langit. Rasulullah SAW juga bersabda, aj'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Jadikanlah sebagian salat kalian di rumah dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa rumah yang dihidupkan dengan salat, zikir dan baca Al-Quran akan bercahaya, sedangkan rumah yang kosong dari ibadah akan menjadi kuburan yang sunyi dengan amal. Kemudian yang keempat, keberkahan akan turun kepada keluarganya. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ini adalah kitab yang kami, dan ini Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan penuh keberkahan, maka itu ikutilah ia. Kalau Al-Quran itu penuh berkah, maka rumah yang selalu dipenuhi bacaan Al-Quran juga akan mendapatkan keberkahan. Berkah bukan berarti selalu kaya. Berkah berarti sedikit tapi cukup, sederhana tapi bahagia. Rezeki terasa lapang, anak-anak mudah dinasihati, hati lebih damai. Kemudian yang kelima, anak-anak akan tumbuh mencintai Al-Quran. Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tetapi dari kebiasaan. Jika setiap pagi kita membacakan Al-Quran, lama-kelamaan Al-Quran menjadi bagian dari hidup keluarga kita. Yang keenam, Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Yang ketujuh, rumah akan dipenuhi dengan kebaikan dan ilmu.
Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Semakin sering membaca Al-Quran, dipahami di dalam rumah, maka semakin mudah keluarga mengetahui mana yang halal dan haram, mana yang benar dan mana yang salah. Hadirin rahimakumullah, marilah kita hiasi rumah kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Semoga Allah menjadikan rumah-rumah kita sebagai rumah ini penuh dengan rahmat, dijaga dari segala hal yang tidak baik, diberkahi rezeki, dididik dengan Al-Quran, dan kelak dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan syafaatul Al-Quran. Demikian yang saya sampaikan, kurang mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam bisawab wa nahnu nata'allam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.